guys, welcome back to my YouTube channel. This is my YouTube channel. Balik lagi sama aku, Rizky Spesial. So, di video kali ini aku mau membahas sama-sama seputar Microsoft Office juga. Tapi kalau video sebelumnya itu Microsoft Word, kalau kali ini itu saudaranya Microsoft Word, yaitu Microsoft Excel. Jadi aku tuh bakal bahas materi seputar Microsoft Excel. Jadi ada baris, kolom, habis itu rumus-rumus di Microsoft Excel juga akan aku bahas. Terus aku juga bakal peragain data spreadsheet-nya juga. So ikutin terus ya dari awal sampai akhir karena ini super duper mega penting. Perkenalkan, nama saya Michelle Frisla Jovanka dengan NIM 121250129 dari Prodi Teknik Lingkungan dari TPB 46. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas mengenai Microsoft Excel dan juga data spreadsheet. Menurut Sumarno dalam buku Pengantar Teknologi Informasi dan Komunikasi, Microsoft Excel merupakan salah satu produk perangkat lunak untuk pengolahan data yang dibuat oleh Microsoft. Microsoft Excel berbentuk lembaran tabel yang tersebar atau spreadsheet dan pengolahan data yang bersifat numerik. Pada tahun 1982, Microsoft membuat program spreadsheet yaitu Multiplan. Multiplan memiliki pesaing berat yang saat itu juga populer, yakni Lotus 123. Microsoft terus mengembangkan Multiplan dan mengubah namanya menjadi Microsoft Excel. Lalu pada tahun 1985, Microsoft Excel pertama versi Macintosh dirilis. Baru 2 tahun kemudian dirilis versi platform Windows. Microsoft Excel memiliki waktu rilis yang lebih dahulu dibanding Lotus 123, sehingga membuat lebih laku dan lebih banyak digunakan. Keunggulannya yaitu selalu merilis versi baru tiap 2 atau 3 tahun sekali. Kelebihan Microsoft Excel yang pertama adalah Microsoft Excel dapat digunakan pada perangkat selain laptop seperti tablet dan juga smartphone. Lalu yang kedua, mudah dijalankan dan dioperasikan dengan menggunakan rumus dan logika dalam Excel. Lalu yang ketiga, memiliki fitur untuk membuat grafik data. Dan yang keempat, kemampuan penyimpanan datanya cukup besar. Selanjutnya adalah kekurangan dari Microsoft Excel. Yang pertama, jika pengguna kurang memahami fungsi, rumus, dan logika dalam Microsoft Excel, akan sulit untuk mengoperasikan dan mengolah data. Selanjutnya, apabila salah memasukkan rumus, akan berdampak data tidak dapat terbaca. Dan yang ketiga, jika jumlah data banyak, butuh waktu lama untuk memasukkan data secara manual. Selanjutnya ada fungsi. Yang pertama adalah membuat, mengedit, mengurutkan, menganalisis, meringkas, dan memformat data serta grafik. Dan yang kedua, menghitung dan mengelola investasi, pinjaman, penjualan, inventaris, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, melakukan perhitungan statistika. Dan yang keempat adalah membuat daftar nilai sekolah maupun universitas. Nah, di sini saya sudah mempunyai contoh data tabelnya, data spreadsheet-nya, seperti ini. Lalu kita bisa geser ke kolomnya. Untuk membuat spasi pada bagian ini kita clear content dulu dengan cara kita blok semuanya, baru klik kanan pada kursor dan pilih clear content. Nah, sudah kosong seperti ini, baru kita tinggal masukkan rumusnya saja, yaitu sama dengan F. Nah, di sini muncul rumus-rumus dalam Excel seperti ini. Namun kita menggunakan yang find saja. Kita masukkan, kemudian tanda petik 2 dan spasi, kemudian petik 2 lagi. Kemudian kita masukkan titik koma. Ini tergantung karena ada yang menggunakan koma dan ada yang menggunakan titik koma. Lalu kita masukkan sel B5 karena B5 ini kan yang ingin kita cari spasinya itu pada karakter keberapa. Kemudian titik koma lagi dan pilih 1 karena kan kita mau mengambil dari karakter pertama yaitu huruf A. Kemudian kita bisa enter dan di sini muncul hasilnya akan seperti ini. Ini sudah otomatis. Lalu kita tinggal cross check aja. Di sini misalkan ada Ayu Saputri.
Nah, karakter spasi ini ada di karakter keempat. Ini benar ya, karena karakter pertama itu A, kedua Y, ketiga U, baru spasi. Kemudian kita ingin mencari nama depan. Nah, di sini sudah ada contohnya. Tapi kita clear konten dulu, sama seperti tadi kita blok. Kemudian klik kanan pada kursor dan clear konten. Jika sudah hilang seperti ini, sudah clear konten, kita bisa memasukkan rumusnya dengan cara sama dengan left. Di sini kita ketik L, sudah keluar banyak rumusnya, tapi kita menggunakan yang left. Baru sama dengan B5 karena sesuai sel di sini yaitu B5 yang ingin dicari. Kemudian titik koma. Lalu kita masukkan rumus spasi tadi yaitu find. Kemudian buka kurung, kita masukkan tanda petik, spasi, tanda petik lagi, kemudian titik koma dan B5, kemudian titik koma dan 1, baru tutup kurungnya 2 kali. Kemudian kita enter dan hasilnya akan seperti ini. Lalu kita tinggal cross check ulang, kita sesuaikan dengan pada sel nama lengkap. Selanjutnya yaitu untuk mencari nama belakang. Di sini sudah ada contohnya, tapi kita clear konten dulu untuk masukkan rumus-rumusnya. Jika sudah kosong seperti ini, kita bisa memasukkan rumusnya, yaitu sama dengan right. Nah, di sini kita pilih yang right. Lalu buka kurung, kita pilih B5 sesuai sel yang ingin kita gunakan. Lalu titik koma dan kita pilih rumus baru lagi yaitu len. Kemudian setelah sudah memasukkan rumus len, kita buka kurung, kemudian pilih B5 lagi, lalu tutup kurung. Kemudian kita pilih strip atau tanda kurang dan kita pilih pada kolom berapa tempat spasi itu. Nah, pada saya ini kolom spasi itu di H5, jadi kita masukkan H5, kemudian tutup kurung 2 kali. Dan hasilnya akan seperti ini. Nama belakangnya akan muncul, kita tinggal melakukan pengulangan saja dan pastikan semuanya benar. Selanjutnya kita ingin mencari durasi peminjaman, tapi sebelum itu kita clear konten dulu durasi peminjaman ini. Kemudian kita masukkan if. Nah, jika sudah seperti ini, buka kurung, lalu pilih F5. Nah, F5 ini itu tergantung dari sel kalian, jumlah dipinjamnya itu berada pada kolom apa. Nah, kalau di sini saya pada kolom F, jadi kita pilih F5. Kemudian kurang dari sama dengan 2, lalu titik koma, kita scroll ke bawah dan pilih pada tabel 2 ini, pada sini, yaitu di K30. Jadi kita tinggal arahin kursornya aja ya. Lalu titik koma dan if lagi, buka kurung F5 seperti tadi, kurang dari sama dengan, kita pilih 4, lalu titik koma dan kita pilih pada interval 2 sampai 4, kemudian 4 hingga titik-titik. Jadi hasilnya nanti akan seperti ini. Nah, ini udah muncul durasi peminjamannya, tapi ini kan ada 00 semuanya, jadi kita bisa ubah dengan cara kita menambahkan dolar. Nah, logo dolar ini kita bisa temukan dengan cara kita pencet shift pada keyboard, lalu kita pilih angka 4. Logo dolarnya ini kita masukkan di setiap database-nya. Jadi sebelum data tabel 2, kita masukkan logo dolar seperti ini. Kemudian setelah kolomnya kita masukkan logo dolar juga, maka hasilnya akan berubah. Selanjutnya kita ingin mencari durasi peminjaman. Untuk rumusnya itu mudah, kita tinggal masukkan sama dengan, kemudian buka kurung, lalu kita pilih tanggal kembali. Nah, tanggal kembalinya ini terdapat pada kolom G.
Jadi kita masukkan sel G5, kemudian kurang, lalu kita pilih tanggal peminjaman terdapat pada kolom E dan kita pilih selnya E5, kemudian tutup kurung. Lalu hasilnya akan seperti ini. Nah, ini tuh maksudnya jangkauan harinya. Selanjutnya yaitu mencari denda. Nah, di sini sudah ada rumusnya. Untuk rumus denda ini cukup sulit. Nah, jadi kita itu tinggal memasukkan dari durasi dipinjam yaitu pada kolom L dikurang dengan durasi peminjaman di kolom K. Jadi kita tinggal masukkan sama dengan if, terus buka kurung L5 yaitu durasi dipinjam dikurang dengan K5 yaitu durasi peminjaman. Lalu maksud dari G31 ini yaitu dalam kolom G ini tuh terletak tabel 3. Jadi kita pilih G31, kemudian titik koma 0, lalu titik koma if. Sama seperti tadi kita masukkan L5 dikurang dengan K5 sama dengan G30 yaitu lama keterlambatan, dan juga kita masukkan titik koma H30 yaitu dendanya nominal. Kemudian titik koma lagi yaitu if buka kurung L5 dikurang 35 kemudian sama dengan G31, kita pilih aja, lalu titik koma H31 kemudian titik koma lagi dan pilih H32. Dan jangan lupa untuk menambahkan logo dolar setiap database-nya seperti pada G31 ini. Sebelum G kita tambahkan dolar dan juga setelah G kita tambahkan dolar lagi. Lalu selanjutnya adalah mencari rumus dari jumlah jenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Caranya itu cukup mudah, kita tinggal masukkan rumus sama dengan countif. Kita pilih yang countif. Kemudian kita masukkan C5. Karena bagian jenis kelamin itu terdapat dalam kolom C, jadi kita pilih selnya C5. Kemudian titik 2 C22. Nah, C22 ini maksudnya adalah dari sel C5 sampai dengan sel C22. Lalu titik koma, tanda petik L, tanda petik. Nah, L ini tuh laki-laki, maka didapatkan jumlahnya itu 4. Kita tinggal cross check ulang. Kemudian untuk perempuan sama rumusnya seperti tadi, sama dengan yaitu countif. Lalu kita masukkan C5, titik 2, C22, titik koma, tanda petik P, kemudian tanda petik lagi, dan didapatkan jumlahnya itu ada 14. Lalu selanjutnya untuk mencari jumlah rata-rata pinjam, kita menggunakan rumus sama dengan sumif, lalu buka kurung C5, karena dari jenis kelamin, kemudian titik 2 C22. Jadi dari satu baris jenis kelamin ini, kemudian titik koma dan tanda petik L, kemudian tanda petik lagi, kemudian titik koma, kemudian kita masukkan dari kolom jumlah dipinjam yaitu F. Jadi kita masukkan F5 titik 2 F22. Jadi dari F5 sampai F22 baru garis miring D30 karena kita ingin mencari rata-rata pinjam dari laki-laki. Kemudian enter dan didapatkan hasilnya 3,25. Selanjutnya untuk mencari rata-rata pinjam perempuan, rumusnya sama seperti tadi. Hanya saja pada bagian tanda petik L dan tanda petik, L-nya itu diganti dengan P, yaitu perempuan.
dan didapatkan hasilnya seperti berikut. Sekian dari video ini, terima kasih buat yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Dan jika ada kekurangan baik dari penyampaian materi ataupun dari videonya, mohon dimaafkan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.